Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nurida Utami. Oke, jadi kayak udah lama gitu aku belum update video terbaru lagi untuk teman-teman semua. Tapi jangan khawatir karena di video kali ini tuh pastinya akan ada tips belajar lagi, pastinya berguna bagi teman-teman semua menjelang UTBK SBMPTN. Oke, mungkin gak berlama-lama lagi, kalian langsung aja stay tune. Jadi, strategi belajar ini bisa dipakai untuk kelompok SciTech maupun Sosum. Jadi, fleksibel untuk keduanya ya. Langkah awal dalam membuat strategi belajar dalam waktu 2 bulan menjelang UTBK yang pertama adalah kita mempersiapkan materi yang akan dipelajari. Nah, untuk menjelang UTBK tersebut, kita mempersiapkan satu buku SBMPTN, misalnya The King, terus juga ada Wangsit, Bank Soal, dan lain-lain yang menunjang belajar kamu, sehingga kita tidak membuang waktu yang lama untuk mencari-cari, jadi sudah ada satu sumber buku. Kemudian jika ada tambahan materi dari berbagai platform belajar ataupun dari internet ya, kalian bisa langsung di save kemudian dijadikan bentuk PDF, kemudian kalian print dalam bentuk hard copy. Itulah bisa mempercepat waktu belajar kalian ya. Tinggal dicoret-coret aja di kertas yang sudah kalian print tersebut, kalian hafal, kalian pelajari, diingat kembali, di review dan lain sebagainya. Itu bisa mempermudah dan efektif juga dalam belajar. Jadi prinsip belajar dalam waktu 2 bulan ini strateginya adalah hemat waktu. Nggak boleh banyak berleha-leha, nggak boleh banyak santainya, tapi kita harus melihat bahwa UTBK itu sebentar lagi dan nggak ada yang namanya terlalu santai ataupun. Yang terpenting lagi bagi kita adalah mau daftar di kampus mana sih, di PTN manakah yang akan kita ambil. Misal kita mau daftar di PTN yang udah top 10, 10 besar di Indonesia, misalnya UI, UGM, dan lain-lain itu, bahwa kan saingan di sana tuh pasti banyak ya. Otomatis kita perlu menguasai banyak materi UTBK. Jadi jangan hanya kita tuh melihat bahwa oh ini aja yang sering keluar, tapi kita harus mempelajarinya, menguasai semua materi tersebut. Jadi kita tuh udah tahu saingan kita tuh luar sana banyak, maka kita harus banyak belajar. Untuk gambarannya, dalam melihat soal-soal UTBK TKA, kalian bisa mendownload soal UTBK tahun 2018-2019 ya. Karena di kedua tahun tersebut itu kita patokan aja di tahun tersebut, melihat soal-soal TKA yang sering keluar, baik itu Sosum maupun Saintek. Nah, dari situ kita tahu pola yang sering keluar di soal-soalnya itu bagaimana aja. Bahkan ya, soal-soal UTBK itu terkadang tidak terprediksi apa aja sih yang sering keluar. Kadang ada soal kejutan, wow banget, kayak seperti tahun 2020 itu di TPS, tiba-tiba ada soal yang namanya soal bahasa tanda ya. Jadi banyak yang nggak tahu dan kaget ngelihat soal tersebut. Nah, ini sih sebenarnya yang harus diketahui juga bagi teman-teman, bahwa kalau belajar itu jangan hanya terpaku pada soal-soal itu aja. Nah, kalian bisa mencari soal yang bentuk lain, yaitu sebenarnya mengasah pola pikir kita, bagaimanakah kita tuh bisa nggak sih kerjain soal-soal yang di luar dari konteks ataupun yang berbeda dari UTBK tersebut. Jadi sebenarnya kayak ada soal jebakan juga. Kesimpulannya adalah persiapkan materi yang akan kalian pelajari itu secara matang, terstruktur, dan sistematis supaya kita tuh nggak ngerasa nyesel deh kalau belum belajar materi A. Siapa tahu materi yang tidak kita pelajari itu bisa keluar saat UTBK nanti. Strategi yang kedua adalah membuat schedule belajar jadwal terstruktur. Di sini tujuannya adalah untuk melihat progres kalian dalam waktu 1 minggu. Jadi di tiap minggunya itu kalian akan tahu progres kalian itu meningkat atau menurun. Nah, di sini bisa kalian gunakan Google Calendar ataupun misalnya kalian mau ngedesain kayak gini gitu. Kalau ini aku nggak ngedesain sendiri, tapi aku dapat dari Twitter, ada yang
share gitu, terus dari lulusan, jadi emang sangat kreatif sekali ya temen kita ini. Kayak bersyukur deh dapat desain kalender seperti ini tuh. Jadi ini tuh mempermudah banget buat kalian day by day-nya tuh terlihat ya. Ini seperti contoh aku di bulan Januari kemarin. Nah, tanggal-tanggal yang penting itu aku lingkarin, kemudian ditulis apa sih kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, untuk kalian misalnya mau disusun gitu ya tiap harinya. Misalnya di hari Senin gitu, kalian tuh mau ngerjain materi TPS sama saintek atau biologi gitu. Nah, jadi udah terstruktur gitu. Terus hari kedua di hari Selasanya, nah kalian mau belajar PPU sama kimia. Nah, jadi udah bisa kelihatan. Jadi kalian tuh nggak akan bingung tiap harinya tuh mau belajar apa, karena sudah dijadwalkan. Dengan membuat schedule belajar seperti itu, kita belajarnya akan semakin terarah dan nggak akan bingung lagi mau belajar apa sih di tiap harinya itu, karena sudah tersusun ya, udah kita jadwalkan dari awal. Nah, kemudian nih, kita untuk mempercepat waktu dalam belajar, satu hari itu kita belajar 2 materi, sekaligus 2 mata pelajaran. Misalnya nih, di satu hari itu kalian belajar untuk yang di Soskum, Sosiologi, dan TPS-nya bagian PK. Kemudian di hari kedua, itu bisa kalian atur sendiri, tapi harus ada progresnya ya. Kenapa kita harus setiap hari ganti materi pelajaran? Supaya bisa ke-cover semuanya itu, day by day-nya tuh kelihatan, dan nanti kita di akhir, di hari Sabtu kita akan mereviewnya. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah tempat belajar alias place-nya gitu. Nah, di sini kita harus mencari suasana belajar yang senyaman mungkin dan kondusif, jauh dari kebisingan apapun ya, kok diusahakan seperti itu. Kalau misalnya kalian mau tenang tuh biasanya kan belajarnya di malam hari, tapi itu tergantung dengan cara belajar kalian. Lebih nyambungnya atau lebih mudah masuk otaknya itu di siang hari ataupun malam, bahkan di pagi hari ya, tuh sangat fresh banget kalau kalian belajar di pagi hari. Pencahayaan ruangan juga saat kalian belajar itu perlu diperhatikan. Jangan gunakan ruangan yang gelap ataupun yang cahayanya tuh sedikit pencahayaan, karena itu akan mengganggu penglihatan dari mata kalian sendiri. Bisa jadi kan kalau misalnya kalian itu tempatnya yang terang, terus juga pencahayaannya juga cukup ya, itu kan akan menambah kalian itu lebih mudah dalam belajar. Jika kita memilih tempat belajar yang tepat, maka kita akan terhindar dari rasa malas dan ngantuk. Nah, itulah sebenarnya musuh terbesar kita saat belajar itu adalah rasa ngantuk dan malas. Saran dari aku untuk teman-teman yang belajar di pagi hari itu emang benar-benar fresh ya, tapi lebih fresh lagi jika kalian itu mandi terus juga sarapan. Jadi udah badannya segar, terus juga pikirannya tuh jadi lebih terbuka karena kita tuh udah sarapan ya, jadi udah perutnya ini udah terisi, udah kenyang, terus belajarnya juga semakin nyaman tanpa memikirkan rasa lapar. Nggak perlu setelah kita udah mandi, terus kan kita mau belajar nih, pakailah parfum terlebih dahulu supaya nih kalian itu ngerasa segar dan wangi. Setelah kita belajar berbagai materi UTBK, jangan lupa untuk direview kembali materi yang sudah kita pelajari. Mereview itu sebenarnya penting untuk mengingat kembali dan melatih daya kita, daya ingat. Sudah sejauh mana sih materi yang kita hafal, kita pahami, terus kita mengerti juga. Itulah mengapa review itu penting. Bagaimana sih cara mereviewnya itu? Seperti gini nih. Kalian kan udah belajar ya materi A, B, C. Kemudian dilihat nih, istilah itu kalian tuh membahasakan materi yang sudah kalian pelajari itu dengan kalimat kalian sendiri. Misalnya materi tentang Soskum itu kalian misalnya sejarah perang dingin itu terjadi pada tahun sekian-sekian, itu
dampak dari perang dingin itu adalah bagi Indonesia seperti apa. Nah itu kalian ucapkan sendiri dengan bahasa kalian ya, atau diingat-ingat ya seperti itu. Jadi misalkan ada soal-soal itu kan dirangkum aja menurut kalian ya, diingat-ingat kembali seperti itu. Nah untuk menambah kita juga tuh supaya sehat ya dalam belajar, kan kita tuh biasanya duduk aja kan, nggak pernah kemana-mana. Nah kita tuh jangan lupa juga untuk berolahraga secara teratur dan makan makanan yang sehat, terus bisa juga minum suplemen kesehatan yang untuk menambah daya ingat otak kalian juga, itu penting ya, yang banyak mengandung omega 3-nya karena itu untuk berpengaruh terhadap otak kalian. Misalnya itu kalian kan olahraga, misalnya jogging aja deh di depan rumah, pokoknya aktivitas-aktivitas kalian yang buat kalian tuh bergerak dan tentunya sehat. Berjemur juga guys, itu penting, apalagi di kala pandemi ini tuh kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi strategi yang terakhir adalah berdoa. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan supaya diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala hal menjelang UTBK ini. Semoga kita bisa lolos PTN yang diharapkan, selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam hal apapun. Ini emang bener sih ya, kalau misalnya kita itu sudah berusaha, ya kita jalan terakhir itu menyerahkan segalanya itu kepada Tuhan ya. Kita udah berikhtiar dalam waktu beberapa bulan, ataupun bahkan mungkin ada yang dari kelas 12 sudah di awal-awalnya tuh udah belajar. Nah inilah cara terakhir kita. Semoga segala usaha kita tuh tidak mengkhianati hasil, dan kita minta yang terbaik untuk nantinya menuju calon mahasiswa. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share ke teman-teman semua terkait strategi belajar menjelang UTBK dalam waktu 2 bulan. Kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram @nrridh_. Jangan lupa di follow juga ya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Terima kasih, see you next video, dadah!